Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai metode uji stabilitas sediaan padat yang akan dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok 6. Pada kelompok 6 dipersilahkan. Oke, baik. Masuk pada tujuan. Jadi, tujuan dari presentasi kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi dan menjelaskan metode uji stabilitas untuk sediaan kapsul. Yang kedua, menjelaskan spesifikasi alat, bahan, dan parameter uji yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, menggambarkan alur kerja pelaksanaan uji stabilitas secara sistematis. Kemudian yang keempat, menjelaskan prinsip analisis data dan perhitungan untuk menetapkan masa simpan. Next. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Yang pertama yaitu metode uji stabilitas apa saja yang applicable untuk sediaan kapsul. Yang kedua, apa saja alat, bahan, dan parameter yang perlu diuji. Yang ketiga, bagaimana alur atau prosedur pelaksanaan uji stabilitas yang benar. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana cara menganalisis dan menghitung data untuk menetapkan masa simpan. Lalu kemudian masuk pada pengertian stabilitas sediaan farmasi. Menurut Farmakop Indonesia edisi 6, stabilitas sediaan farmasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu sediaan untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar tetap sama seperti pada saat dibuat selama penyimpanan dan penggunaan. Stabilitas mencakup berbagai aspek, termasuk stabilitas fisika, kimia, mikrobiologi, dan terapeutik. Oke, lanjut jenis metode uji stabilitas. Yang pertama itu ada studi stabilitas dipercepat. Itu mempercepat proses degradasi dengan mengakses produk pada kondisi lingkungan yang lebih ekstrim, yaitu suhu dan kelembapan tinggi. Tujuannya itu adalah untuk memprediksi potensi perubahan kualitas dan memberikan estimasi awal masa simpan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini sangat berguna pada tahap pengembangan produk baru, perubahan formula, atau perubahan proses manufaktur. Kemudian yang kedua, studi stabilitas jangka panjang, yaitu menyimpan produk pada kondisi simpan yang direkomendasikan untuk label. Studi ini bertujuan untuk memverifikasi prediksi dari studi dipercepat dan menetapkan masa simpan yang sebenarnya. Ini wajib dilakukan untuk semua batch produk, jadi dan menjadi dasar penetapan tanggal kadaluarsa. Oke, lanjut. Ini adalah penyimpanan berdasarkan iklim. Indonesia termasuk dalam zona klimatik atau iklim panas dan sangat lembab. Menurut klasifikasi WHO, pedoman dari ASEAN dan BPOM merekomendasikan kondisi berikut. Yang itu terdapat jenis studi, kondisi penyimpanan, dan juga durasi minimum pengujian. Pertama itu jenis studi itu ada stabilitas dipercepat. Itu kondisi penyimpanannya itu ada 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 75% RH kurang lebih 5%. Durasi minimum pengujiannya itu 6 bulan. Kemudian ada stabilitas jangka panjang itu kondisi penyimpanannya 30 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 75% RH kurang lebih 5%. Durasi minimum pengujiannya itu 12, 4, 24, 36 bulan hingga akhir masa simpan. Kemudian ada stabilitas perantara. Kondisi penyimpanannya itu ada 30 derajat Celcius, kurang lebih 2 derajat Celcius, atau 65% RH, kurang lebih 5%. Durasi minimum pengujiannya itu 6 bulan. Itu opsional jika diperlukan. Lanjut, ini pentingnya uji stabilitas. Nah, uji stabilitas itu memiliki peran yang sangat krusial dalam industri farmasi karena yang pertama jaminan keamanan dan khasiat. Itu di mana memastikan produk tetap aman dan efektif
selama masa simpannya. Terus yang kedua, penetapan masa simpan, di mana menentukan tanggal kadaluarsah yang sangat akurat. Kemudian yang ketiga, penentuan kondisi penyimpanan, yang di mana memberikan rekomendasi kondisi penyimpanan yang tepat. Terus yang keempat, pemenuhan regulasi, di mana memenuhi persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terus yang terakhir, pengembangan formula, di mana membantu dalam optimasi formula sediaan. Selanjutnya ada metode uji stabilitas yang applicable untuk sediaan kapsul, yang dimana yang pertama itu ada uji stabilitas dipercepat atau accelerated test. Pada pengujian ini dilakukan peningkatan laju degradasi kimia dan perubahan fisika, yaitu dengan cara menyimpan produk atau sediaan dalam kondisi suhu serta kelembaban yang dilebihkan dari semestinya. Kemudian yang kedua ada uji stabilitas jangka panjang atau long term testing atau real time. Uji ini biasanya dilakukan hingga masa kadaluarsa dari sediaan tersebut dan disimpan pada kondisi ruangan yang sesuai dengan zona masing-masing negara. Lalu yang ketiga ada uji stabilitas intermediate atau intermediate testing, di mana uji stabilitas ini dilakukan dengan kondisi hampir sama dengan keadaan normal atau uji stabilitas jangka panjang, tetapi dengan jangka waktu yang lebih singkat yaitu 6 bulan. Kemudian yang keempat ada uji stabilitas atau stress testing. Uji ini dilakukan untuk melihat efek ketika suatu obat disimpan pada kondisi stres. Biasanya kondisi baik suhu maupun kelembaban yang digunakan jauh dari kondisi semestinya, bahkan jauh lebih parah dibandingkan kondisi uji stabilitas dipercepat. Kemudian ini ada hasil dan pembahasan singkat mengenai uji fisik, di mana di sini ada 3 parameter uji, yaitu kekerasan kapsul dengan alat yang digunakan, itu ada hardness tester dengan hasil yaitu rata-rata 7,8 sampai 12,3, dengan acuannya itu standarnya 5 sampai 15. Kemudian uji yang kedua parameternya itu ada waktu disintegrasi dengan alat ujinya disintegration tester yang menghasilkan hancur penuh di bawah 15 menit dengan acuan 4,5 sampai 10 menit. Kemudian parameter yang ketiga itu ada kelembaban dengan alat ujinya menggunakan oven pengering pada suhu 105 derajat Celcius menghasilkan selama 4 jam kurang dari 5%. Di sini tidak tertera acuannya. Nah, jadi uji fisik ini adalah pengujian yang dilakukan pada kapsul paracetamol yang disimpan dalam kondisi accelerated-nya itu 40 derajat Celcius atau 75% RH dan real time-nya itu sekitar 25 derajat Celcius atau 60% RH. Selama 6 bulan dengan pengambilan sampel pada bulan ke-0, 1, 3, dan ke-6 yang nanti hasilnya keseluruhan parameter fisik ini menunjukkan bahwa sediaan kapsul paracetamol mempertahankan kualitas fisik yang baik selama pengujian stabilitas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan uji kimia, yaitu ekstraksi bahan aktif pada paracetamol dari kapsul dilakukan dengan pelarut metanol, diikuti pengukuran kadar menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang global 243 rm. Hasil pengukuran menunjukkan kadar paracetamol berkisar antara 96% hingga 104% dari konsentrasi teoritis, yang mana hasil dalam standar mutu 95 sampai 105% sesuai United States Pharmacopeia yaitu USP. Hasilnya menegaskan bahwa bahan kimia paracetamol tetap stabil tanpa adanya degradasi yang berarti. Kondisi penyimpanan baik pada suhu tinggi maupun pada suhu ruang memperlihatkan pengaruh minor terhadap stabilitas sehingga masa simpan kapsul dapat diperkirakan dengan baik. Hasil dan pembahasan uji mikrobiologinya yaitu ada ujinya yaitu total phylatic counts atau disebut dengan TPC yang hasilnya jumlah mikroorganisme di bawah batas max
10 pangkat 3 CPU. Terus ada hasil ujinya, uji jamur dan khamir, hasilnya negatif. Terus uji patogen, Escherichia coli dan Salmonella. Itu hasilnya negatif. Hasil uji menunjukkan jumlah mikroorganisme dan patogen yang berada di bawah batas maksimum, menunjukkan bahwa prosedur produksi dan pengemasan kapsul cukup steril dan mampu menjaga stabilitas mikrobiologi produk selama masa simpan. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi ini, hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan jumlah mikroorganisme dan patogen yang berada di bawah batas maksimum. Stabilitas fisik kapsul yang memenuhi standar dan uji mikrobiologi yang sesuai sehingga menambah jaminan mutu produk dari sisi kebersihan dan risiko kontaminasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.